Inilah tapak bima Wikawiku Sabdo Pandito Ratu. Ini jempolnya melingkar. Ini yang dinamakan batu tapak bima. Menurut mitosnya, ketika akan meloncat ke Nusa Kambangan ada di sebelah sana. Nusa Kambangan ada di sebelah sana. Meloncat dari sini. Nah, disinilah Tabe-tabe Luksara Mulia berucap, napak dirgantarane Indonesia melalui Gunung Selok di sini. Ong wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara Tabe-tabe Luksara Mulia. Pedomane para leluhur Jawa itu ya, Wikawiku Sabdo Pandito Ratu. Wikawiku Sabdo Pandito Ratu secara singkat itu saya mengatakan bahwa apa yang telah diucapkan mesti dilakoni, walaupun telat atau terlambat itu harus dilakoni, jangan sampai tidak dilakoni. Itulah namanya Wikawiku Sabdo Pandito Ratu. Benar atau salah bukan tujuan leluhur Nusantara, namun keselarasan, ketulusan, kemurnian yang hanya semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Esa seluruh sekalian alam, inilah tujuan. Dulu saya di channel Kaum Hadi pernah membuat konten yang intinya saya akan melakoni di tapak bima ya. Melakoni apa? Melakoni nuntaske jangka Jayabaya, sebab jangka Jayabaya itu mesti tertuntaskan lah. Namun karena ada perseiringan dan perubahan daripada petunjuk, di mana saya melakoni ini semestinya di sini, lalu setelah saya ngesti lebih lanjut, ada kata-kata desa gede, kecamatan gede, kabupaten gede, sehingga saya niat melakoni di Yogyakarta ya. Di Yogyakartanya mana? Sekali lagi saya tidak menyebutkan tempatnya karena saya tidak mau terlampau digaduhi. Namun saya di sini sesuai dengan petunjuk yang diterima oleh kakak saya melakoni di sini di tapak bima lah. Ini kakak saya, nama dari orang tua asli Mardiono ya. Betul. Mardi itu adalah dalan ya, Ono itu ada. Semoga dengan ini ada jalannya. Jalan apa? Jalan keluar. Jalan keluar apa? Jalan keluar kepengatan atau kekalutan masing-masing individu, lalu besarnya lagi para masyarakat, besarnya lagi bangsa dan negara. Tentunya niatan mencari solusi untuk kepentingan seksama ya, kepentingan umum taruhlah. Intinya perjalanan spiritual ini adalah mengkedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwasanya saya melakoni perjalanan spiritual yang akan saya laksanakan di Jogja, lalu kakak saya melakoni di Gunung Selok ini selama 40 hari ya. 41. Namanya Mardiono, 41 hari ya. Di tapak bima Gunung Selok ini, dan ini secara fair yang jelas untuk kepentingan bangsa dan negara ya, intinya seperti itu. Untuk apa? Mencari solusi minimal ke ora ruwet-ruwet banget, orang mung kenyas godong tok ya, artinya wong ketone merengangah tapi aslinya pada merengangah kalau istilah Jawa ya. Kelihatannya itu mewah tapi sesungguhnya itu tidak ada daya dan taruhlah tidak ada dayanya gitu loh. Utangnya banyak, naik motor kredit, mau menempat di rumahnya kredit lah. Ini untuk mencarikan celah. Untuk apa? Mencarikan celah tentunya tujuannya kepada satu petunjuk Wahyu Trijaya Murti ya, yang isinya suci-sucine Nur Muhammad. Wenang uga sinebut suci-sucine Damar Sesongko, wenang uga sinebut suci-sucine Roh Kudus. Lah, ini saya untuk di tapak bima, artinya Wikawiku Sabdo Pandito Ratu ada pengubahan, namun di tapak bima tetap dilakoni ya. Nah, lah tujuannya kakak saya saudara Mardiono ini untuk nyengkuyung saya ya. Nah, nyengkuyung agar tujuan saya bisa terlaksana lah. Kesan dan kesan monggo kakak tercinta saya
untuk mengutarakan intinya petunjuknya seperti apa. Semoga Nusantara ini segera ada jalan keluarnya begitu. Ya, kalau petunjuk untuk ke saya secara pribadi itu memang untuk menjalankan tirakatan di Tapak Bima itu selama 41 hari. Nah, terus mulai hari tadi malam lah. Tadi malam itu sudah mulai. Terus untuk kesini harus jalan kaki dengan ditemani anak lah ya. Itu tadi malam, kemarin jam 2:30 berangkat sampai sini sore. Sampai sini jam 7 malam. Itu karena petunjuknya dari rumah langsung ke Serandil balik lagi ke Tapak Bima itu. Jadi untuk sudah mulai, terus nanti selesai mungkin hari Jumat Kliwon, Jumat Pon apa ya, kalau nggak salah Jumat Pon mungkin 41 harinya kalau sudah mulai kemarin sore sih. Nah, terus saya akan menanyakan selama ini kok begitu yakin untuk mendukung tujuan ini, itu dasarnya apa? Dasarnya itu saya dapat petunjuk, terus Adi juga dapat petunjuk gitu loh. Jadi itu yakin kalau keluarga saya itu ada 2 orang mungkin untuk pribadi itu wakil dari yang di atas. Terus ya seperti yang diungkapkan Ki Dharma itu kan 7 orang, yang di Jawa itu ada 5, yang di Sumatera 1, yang di Sulawesi 1. Itu memang petunjuk dari sana lah. Awalan dari saya itu menjalankan ini, pertama itu kan saya tirakatan 43 hari. 43 hari saya dikasih tahu bahwa ketuanya yang mengetuai keluarnya pimpinan adil itu adalah Ki Dharma. Nah, terus sepatah dua patah kata, bahasa gaib yang selama ini diterima oleh Kang Mardiono itu apa diantaranya? Itu banyak sekali ya. Kalau cerita ya mungkin seperti waktu saya tirakatan sambil jualan ya. Itu sana mengatakan bahwa Kembang jati putih. Kembang jati putih megare turut gili. Artinya orang yang bersuci diri tapi melakukan tirakatan dengan berjualan di jalan. Jadi artinya kembang jati putih megare turut gili, karena di jalan kita jualan kan di jalan itu. Terus yang satu lagi yang di dalam iwak P gitu gimana itu ceritanya? Ratu Adil mesti dicacak-cacak gitu ceritanya. Ratu Adil itu harus waktu itu saya waktu pertama tirakatan itu waktu yang 30 hari. Yang pertama itu saya mendapatkan bisikan bahwa saya tanya ke atas, ibaratnya ke titah langit, bahwa itu Ratu Adil itu harus kalau mau tahu Ratu Adil itu harus isinya itu di iwak P macan gitu. Itu kalau begini mungkin Ratu Adil berada di iwak P macan begitu. Ya. Nah, kalau dipotong-potong sampai hancur lebur, istilahnya dia dipotong-potong sampai hancur itu baru keluar. Artinya kalau memang itu tirakatnya sampai itu sampai kecil sekali, sampai kuat sekali, itu baru dikeluarkan. Kalau belum itu tidak mau dikeluarkan. Tapi insya Allah kalau prinsip saya untuk kali ini, insya Allah nanti kalau Ki Dharma melakukan terus saya melakukan, insya Allah keluar. Saya berkeyakinan itu. Nah, jadi pada prinsipnya kakak saya Mardiono ini mendukung tujuan saya untuk bisa memijilke atau nitiske wahyu Ratu Adil kepada siapapun. Namun wewaler yang saya terima adalah Suryo Mataram kaping pitu cacahe ono pitu. Lah diantaranya kemungkinan di Jawa 5 dan yang di luar Jawa saya belum bisa menentukan, mungkin ada 2 begitu ya. Nah, jadi ini jelas saya Wika Wiku Sabdo Pendito Ratu, karena doktrin dari leluhur itu adalah menungso urip kudu Wika Wiku Sabdo Pendito Ratu. Lah di belakang itu adalah gubuknya. Kalau malam selama 40 hari di tengah hutan ini
ya. Iya. Ya, Iya, tentunya melakoni untuk demi kepentingan bangsa dan negara. Dan inilah yang nyata-nyata tidak kenyas godong tok, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Inilah diantaranya sikap seperti yang kita lakoni, gitu aja ya. Jadi seperti dari hari pertama saja itu saya mau ke atas itu sudah ada ular piton yang sangat besar. Jadi akhirnya saya tunggu sampai 1 jam nggak mau minggir. Akhirnya saya turun lagi tidur di warung. Nah, saya naik ke sini itu jam 3 malam. pagi. Iya, jam 3 Jadi pagi. ular piton besarnya Ya kurang lebih sekitar kalau meteran sekitar 10 meteran lah. 10 meter ya. Nah, berarti jelas di sini masih ada ular piton sebesar 10 meter kurang gitu. lebih. Jadi gedenya kurang lebih Ya besar lah ya, pokoknya ya daun pisang mungkin ya sepohon pisang mungkin. Ya, dan itu demi Tuhan. Demi Tuhan, saya nggak Demi bohong. Tuhan, bumi langit sebagai saksi Iya, ya, betul. tidak itu. Jadi malam pertama tadi malam berarti. Tadi malam itu mau naik ke sini yang rencananya sore, ternyata sampai jam 3 pagi baru naik karena terhalang oleh ular piton. Nah, ular pitonnya itu menghalang jalan. Ya. Memotong jalan. Lah, turun apa naik? Itu pas tanjakan, jadi dia itu malang itu loh. Itu saya tunggu sampai mungkin setengah jam lebih lah. Karena nggak mau minggir, akhirnya saya yang minggir turun. Naik motornya turun. Naik motornya turun. Ya cuma memang nggak saya syuting tadi malam. Iya. Harusnya tak syuting sebenarnya lebih bagus mungkin. Lebih akurat. Ya, lebih akurat. Tapi memang tidak nanti saya kalau ada itu nanti di WA sama Mas Reza kata-kata yang penting nanti kita bukukan ya untuk kepentingan bukan untuk diri kita saja gitu loh. Tentunya untuk kemaslahatan umat, intinya demikian. Yang jelas saya di sini membuktikan, menyatakan bahwa di Tapak Bima juga kakak saya melakoni, saya melakoni di Yogyakarta. Selamat menjalankan, ini baru 1 malam. Saya besok malam baru mulai di Yogyakarta. Oke. Matur nuwun. Salam mulia. Salam mulia.